Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita masih melanjutkan bahasan seputar ayat wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kalian benci, sesuatu yang kalian benci itu akan menjadi baik buat kalian. Begitu pula sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sesuatu yang kita cintai bisa jadi itu buruk buat kita. Bahasan tentang apa yang kita cintai bisa jadi itu buruk. Tapi apa yang kita benci bisa jadi itu apa? Baik. Seperti yang dicontohkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala tentang seorang ayah yang ingin mengobati anaknya dengan cara bekam. Maka dia rela membiarkan anaknya disayat dengan pisau bekam. Tentu disayat dengan pisau bekam itu sesuatu yang menyakitkan dan tidak disukai. Tapi sebetulnya apa? Itu baik. Nabi Ibrahim rela untuk membunuh anaknya Ismail. Tapi itu kan belum terlaksana. Tapi sudah mulai usaha untuk melakukan. Tentu itu adalah suatu hal yang sangat-sangat berat sekali. Tapi beliau tahu bahwa ini adalah hal yang baik. Para sahabat tahu ketika hijrah ke Madinah, harus hijrah ke Madinah, mereka harus meninggalkan tanah kelahirannya. Mereka harus meninggalkan semua yang mereka miliki. Harus meninggalkan semua yang selama ini dia cintai. Tentu itu nggak mudah dan itu sangat-sangat berat sekali. Tapi mereka melakukannya. Kenapa? Karena yang dilihat adalah bahwa ini pasti akhir semua itu adalah hal yang baik dan indah. Begitulah seterusnya. Jadi sesuatu yang kita lihat buruk. Kenapa itu dilihat buruk? Karena ini bertentangan dengan hawa nafsu. Ya, ini berlawanan dengan hawa nafsu. Allah memerintahkan kita sesuatu dan itu berlawanan dengan hawa nafsu dan itu berat. Itu sulit, berat. Allah memberikan musibah kepada kita. Itu sulit, berat karena berlawanan dengan hawa nafsu, benturan. Tapi itu sebetulnya baik buat kita. Ya. Kenapa bisa demikian? Karena keyakinan bahwa apapun yang Allah tentukan, kemarin menitik beratkan pada masalah musibah. Ya, apapun yang Allah tentukan pada diri kita, itu adalah pilihan Allah buat kita. Musibah yang Allah berikan kepada kita, itu adalah pilihan siapa? Pilihan Allah. Kita punya pilihan itu? Tidak, kita nggak mau musibah itu terjadi pada diri kita. Kita maunya apa? Yang enak-enak sesuai dengan hawa nafsu. Jadi benturan. Sekarang timbul pertanyaan, mana yang lebih baik? Pilihan saya atau pilihan Allah? Pilihan Allah. Kenapa? Walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama, sifat-sifat, perbuatan, ketentuan, ketetapan, semuanya itu husna. Semua itu sempurna kebaikannya. Semuanya sempurna. Artinya apapun yang Allah tetapkan pasti itu baik dan sempurna buat kita, walaupun terkadang pada awalnya kita merasa itu apa? Berat.
Jadi inilah yang harus kita yakini, bahwa berat menurut kita itu adalah kemuliaan nanti di akhirnya. Atau sebaliknya, baik menurut kita, tapi itu bisa jadi keburukan buat kita di kemudian hari. Nah, Ibnu Qayyim menyoroti kembali bahasan ini, terutama berkaitan dengan masalah perintah dan larangan. Nah, kalau kemarin berkaitan dengan apa? Musibah. Ya, Allah timpakan musibah buat kita berat. Tapi sebetulnya itu apa? Baik dan mulia. Karena itu pilihan Allah. Pilihan Allah jauh lebih baik. Dan Allah tidak akan memberikan sesuatu yang buruk. Karena Allah itu suci, mulia dari berbagai macam keburukan. Nah, kali ini beliau rahimahullahu ta'ala membahas berkaitan dengan masalah perintah dan larangan. Fadhal dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahumullahu ta'ala 24. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Masih tentang Surah Al-Baqarah ayat 216. Di dalam ayat ini terkandung banyak hikmah, rahasia, dan kemaslahatan bagi seorang hamba. Di antaranya adalah apabila seorang hamba mengetahui bahwa sesuatu yang dibencinya terkadang justru mendatangkan sesuatu yang dicintai, dan sesuatu yang dicintainya terkadang justru mendatangkan sesuatu yang dibenci, maka ia tidak akan merasa aman dari bahaya pada saat dianugerahi kebahagiaan, dan tidak akan putus asa untuk memperoleh kebahagiaan ketika ditimpa kesulitan. Paham yang ini? Coba antum ulangi. Maka ia tidak akan merasa aman dari bahaya pada saat dianugerahi kebahagiaan, dan tidak akan putus asa untuk memperoleh kebahagiaan ketika ditimpa kesulitan. Paham? Paham atau belum? Subhanallah ya. Lihat ini, tidak merasa aman di saat dia mendapatkan nikmat. Dan pun dia lawannya tidak putus asa ketika ditimpa sulitan, musibah. Kenapa? Ini kan rangkaiannya begini jemaah. Inilah kebahagiaan ya. Perasaan kita, ya kan? Kita punya apa? Perasaan. Ini perasaan. Perasaan kita. Atau dalam artian ini adalah keinginan, kan gitu. Atau dalam artian kata lagi apa? Hawa. Oke. Hawa nafsu kita terkadang melihat sesuatu itu apa? Melihat sesuatu itu menilai apa? Baik. Padahal ternyata ini di mata Allah apa? Ini buruk. Buruk di mata siapa? Buruk di sisi Allah. Kebalikannya, ketika hawa nafsu kita melihat apa? Buruk, bisa jadi ini apa? Baik. Di mana? Di sisi Allah. Nah,
Ketika kita memiliki ini, maka akan lahir dari diri kita dua hal. Akan lahir dari sini dua hal. Pertama, saat kondisi pertama, kondisi apa? Nikmat. Yang kedua, kondisi apa? Kondisi musibah. Di saat kondisi nikmat, ketika hal yang ini muncul, yang di atas tadi itu, ketika di atas tadi ada, maka akan muncul kondisi di saat dia nikmat, apa itu? Tidak pernah merasa apa? Aman dari apa? Azab. Paham? Paham tidak? Nyambung enggak nyambung? Nyambung. Nyambung ya, Mas? Kenapa kok ini dimunculin? Karena kalau yang atas itu enggak ada, kalau yang atas enggak ada, di saat dia ditimpa yang baik, maka dia akan merasa apa? Merasa baik kan? Ini enggak ada, ini sifat ini enggak ada. Ketika dia mendapat baik, maka dia akan mengatakan apa? Saya baik. Ya, Rabbi akraman. Kan gitu kan? Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu Rabbi. Dia merasa, wah ini kok baik nih. Nyaman dia, kondisi nyaman. Nah, di saat dia merasa nyaman, maka di saat itu bahwa dia akan bebas dari azab. Paham? Nah, itu yang dirasakan oleh siapa? Orang-orang kafir. Ya. Makanya ketika turun surat Al-Masad, Abu Lahab nggak terima itu, bahwa dia divonis neraka. Istrinya Ummu Jamil nggak terima dia divonis neraka. Dicarilah Rasulullah SAW sehingga ada kejadian di situ Ummu Jamil berhadapan dengan Rasul SAW tapi nggak mampu melihat Rasul SAW. Dia nggak bisa melihat Rasul. Dia datang dengan membawa batu yang besar di tangannya, pergi ke Ka'bah, lalu dia melihat Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, temanmu mencela kami. Ya, temanmu mencela kami, maksudnya memvonis kita dengan azab neraka, mencela kami. Dia nggak tahu bahwa kami ini orang mulia. Lihat nih, dia nggak tahu bahwa kita ini orang mulia, nasabnya, kekayaannya, pengaruhnya, powernya. Tapi ini orang mulia, artinya apa? Nggak mungkin aman, dia merasa aman gitu loh. Kalau dia ada di depan saya akan lempar dia dengan batu ini gitu. Pergilah dia. Abu Bakar bengong. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu nengok ke sebelahnya. Ya Rasulullah, kok enggak apa ini katanya. Padahal Rasulullah SAW di mana? Di sebelahnya. Beliau mengatakan Allah menutupi matanya dari saya. Jadi dia merasa dirinya berada dalam kebaikan. Sehingga merasa dirinya aman dari azab. Aman. Begitulah pelaku maksiat. Dia merasa aman. Pelaku syirik, wah merasa aman dia. Ini baik ini. Begitu seterusnya mereka. Dia aman dirinya dari azab. Tapi ketika iman ini muncul, poin ini, bahwa baik menurut perasaan hawa nafsu kita, bisa jadi itu apa? Itu buruk loh. Begitu pula buruk menurut perasaan kita, itu apa? Baik loh di sisi Allah. Artinya ketika mendapatkan nikmat,
jangan pernah merasa aman dari azab. Ingat, contoh yang selalu saya sampaikan adalah apa? Pedagang kurban itu sekarang melakukan penggemukan sapi. Mungkin sapinya ngerasa, nih majikan saya baik. Kenapa? Dia digemukin. Dia nggak sadar kalau dia digemukin itu untuk digorok. Ya, dia nggak sadar. Dibikinin dia tempat yang bagus, dibuat saluran yang indah. Dia nggak tahu kalau itu bakal dipakai untuk apa? God. Ya. Dia ngerasa aman. Ya. Tapi orang-orang yang punya iman ini tidak. Dia mendapatkan nikmat, dia ngerasa ini jangan-jangan bencana ini buat saya. Ya, makanya Ibnu Qayyim selalu mengatakan ketika Allah membukakan pintu-pintu dunia kepada Anda, jangan merasa diri Anda itu baik. Bisa jadi itu adalah cara Allah untuk menghancurkan dia. Ya kan? Fama hilil kafirina amhilhum. Tunggu aja itu orang kafir. Allah biarkan mereka. Allah buka dunia ini untuk mereka. Allah buka semuanya untuk mereka. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida, gue gorok habis ini leher lu ya. Kebukin sama Allah. Tapi orang yang beriman tidak. Nikmat yang Allah berikan kepada dia, dia tidak pernah merasa dirinya aman dari azab. Begitu juga lalu lahirnya apa? Sebelahnya dulu. Kondisi musibah. Di saat dia kondisi musibah, apa yang terjadi? Dia tidak pernah putus asa. Putus asa dari apa? Dari rahmat Allah. Paham jemaah? Tiba musibah, nggak putus asa. Kenapa? Musibah ini baik, ngapain gue putus asa? Ngapain saya putus asa? Wong ini baik kok. Nah, lahirlah di sini rangkaiannya jemaah. Disinilah muncul dari sini. Apa itu? Apa muncul dari sini? Muncul dari sini apa jemaah? Tak kasih warna lain biar kayak anak SD. Lahir dari sini apa? Yang ini satunya apa? Syukur sama sabar kalau ketemu jadi satu jadi apa? Pak syukur, Pak sabar. Ketemu jadi apa? Jadi namanya iman. Ya kan? Jadi iman itu apa? Iman itu syukur dan kan jemaah. Nyambung rangkaiannya. Kondisi nikmat, tidak pernah merasa aman dari azab. Artinya apa? Artinya apa di sini? Artinya apa jemaah? Artinya justru apa? Mendorong dia untuk apa? Untuk syukur. Syukur apa syukur? Makasih. Ini gambarannya ditransferin duit mulu sama suaminya deh. Ini tanggal berapa sih ini? Perasaan tanggal 15 om. Oh iya udah pertengahan ya, udah mulai seret ini om. Syukur apa syukur?
menjalankan perintah gitu, keren. Terima kasih. Syukur apa? Menjalankan perintah. Sabar apa? Masya Allah, nggak ada hadiahnya Pak ya. Lupa 2 bulan. Paham? Nyambung ya? Nah, kalau dia ngerasa aman, berarti dirinya apa? Syukur? Hah? Syukur. Dapat nikmat. Oh, aman. Gue gitu loh. Kan gitu kan? Ngerasa aman dia. Syukur ya? Enggak. Hasilnya apa? Dia nggak jalanin perintah. Oh, sudah merasa dirinya oke kok. Kayak anak sekolah. Nilai saya udah baik, ngapain belajar? Saya kan pinter. Akhirnya apa? Nggak mau belajar dia. Ngerasa aman. Abu Jahal ngerasa dirinya apa? Hebat. Iya kan? Dengan apa yang Allah berikan kepada dia ngerasa hebat. Sisi apanya? Semuanya. Kekuasaan, kekuatan fisik, power, semua dia ngerasa hebat. Nggak taunya waktu perang Badar dibunuh sama anak SMP. Kan yang nggak boleh perang kan umur 16 ke bawah. Umur 16 ke bawah kira-kira sekarang sekolah apa? SMP kan? Jadi dia dibunuh sama anak SMP. Mu'ad dan Mu'awwid, 2 anak kecil yang membunuh dia. Berpapasan dengan sahabat Abdurrahman bin Auf, siapa? Pak D, Abu Jahal mana Pak D? Itu yang gede mondar-mandir bolak-balik. Ngapain kamu? Saya dengar dia mencaci maki Rasul SAW. Saya mau bunuh dia. Ya bengong sahabat ini, kecil bunuh Abu Jahal kamu. Semut suruh melawan gajah. Nggak taunya semutnya masuk ke kuping, jantungnya digigit sama dia. Ya kan? Anak kecil, akhirnya kakinya Abu Jahal itu dipenggal sama dia pakai. Karena dia ngerasa, anak kecil mau ngapain ngelawan saya, kan gitu kan? Ibaratnya gitu loh. Dipenggal kakinya sama nih anak kecil. Terjatuh sama yang satunya, dia lompat, ditusuk pas ulu hatinya begini, keras. Kelar, dihina sama Allah, ngerasa gede hebat, ternyata wafat hanya dengan anak SMP. Karena 2 sahabat mulia ini masuknya di tengah-tengah, bukan dari awal. Kalau dari awal mesti dihalangi, seperti Bara' bin Azib, Jabir bin Abdullah, Abdullah ibnu Umar, beberapa sahabat nggak boleh ikut karena faktor usia. Tapi Allah punya skenario lain gitu loh. Itulah jamaah. Jadi subhanallah, inilah iman. Ayat ini faedah dari Al-Baqarah. Al-Baqarah berapa? Dua 16. Ya. Fadal, dilanjutkan. Hamba itu bersikap demikian karena ia tidak mengetahui kesudahan di balik semua itu, dan hanya Allah yang mengetahuinya, sebagaimana dia mengetahui hal-hal lainnya yang tidak diketahui oleh hambanya. Faham maksudnya? Kenapa poin ini muncul gitu loh jemaah? Yang mana? Yang ini, saya lingkari ya. Saya lingkari ini. Sebentar. Nah, sampai di sini. Nah ini, poin ini. Nah, pas ini. Kenapa poin ini muncul gitu loh?
Paham ya? Nggak perlu saya ulangi kan? Hah? Kenapa ini muncul? Pada siapa? Pada diri seorang hamba. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Saya nggak tahu. Yang tahu siapa? Allah yang tahu. Nah, makanya ini, apa ini semua ini? Ini iman. Saya nggak tahu. Yang tahu siapa? Allah tahu. Allah yang menentukan ini kok. Berarti akhirnya, ujungnya, endingnya apa? Pasti baik. Karena Allah yang menentukan. Saya tidak. Saya nggak paham. Ini iman hamba. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu. Ini. Ketika dia bertakwa. Takwa itu apa? At-taqwa itu hati, iman. Ketika dia iman, ya kesulitan yang dia hadapi jadi baik nanti. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa, Allah jadikan semua urusannya apa? Gampang. Karena apa? Karena iman. Ya. Inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Dua kemudahan tak akan mampu mengalahkan satu kesulitan, kata para ulama. Paham? Paham? Enggak paham. Kenapa? Ini kosakata bahasa Arab. Lihat, ini yang berikutnya, ini prinsip berikutnya. Saya tulis bahasa Arabnya dulu. Apa? Inna ma'al usri yusran. Yang keduanya apa? Inna ma'al usri yusran. Oke. Inna sesungguhnya, ma'a bersama. Ya kan? Al-usri. Nah, ini kesulitan. Yusran apa? Kemudahan. Sama, al-usru sama. Yusran sama. Paham? Sisi katanya ngerti tidak? Al-usru, ini al-usri yang ini kesulitan. Ya. Yusran kemudahan. Oke? Coba lihat sekarang, lihat susunan kata. Al-usri pakai apa di sini? Pakai apa? Alif lam kan? Di sini pakai apa? Alif lam. Oke? Yang sulit pakai alif lam. Yusran pakai alif lam? Enggak ada alif lamnya. Yang ini sama, enggak ada alif lam. Bahasa Arab kaidah mengatakan kalau ada alif lamnya begini, itu maknanya adalah sesuatu yang sudah jelas. Jelas dia. Kemudian kalau dia diulang 2 kali, pengulangan ini kan al-usru 1, al-usru 2, kan gitu kan, pengulangan, maka sebetulnya ini adalah 1. Karena pada hakikat kesulitan ini sifatnya apa? Sifatnya jelas. Berarti antara ini dengan ini ada perbedaan? Hah? Nggak ada. Sebetulnya berarti apa? 2 apa 1? Sebetulnya ini 1. 1 apanya? Nah, yusran nggak ada alif lamnya. Berarti ini apa? Sesuatu yang umum. Ya ini alif, nggak ada alif lam juga. Sesuatu yang umum. Ini penjelasan sederhana ya. Umum. Berarti
Apakah yang pertama dengan yang kedua sama? Tidak. Inilah kaidah para ulama bilang, dua kemudahan melawan satu kesulitan. Ini maksudnya. Paham? Yang menang yang mana? Kemudahan, ini yang menang. Larikan ke atas tadi. Tuh kan? Jadi kalau buruk, usran sulit, buruk sulit, pasti ujungnya apa? Baik. Kalau yang kamu lihat baik, itu bisa jadi buruk. Makanya kalau dikasih nikmat, jangan pede. Bisa jadi itu buruk. Terus gimana caranya biar nggak buruk? Bersyukurlah. Maka nikmat ini akan jadi bertambah. Syukur akhirnya jadi apa di sini? Jadi lem. Syukur ini jadi apa? Lem. Apa yang dilem? Nikmatnya dilem sama dia. Nempel akhirnya. Dan syukur selain jadi lem, dia juga jadi apa? Mancing apa? Nikmat yang lain. Tunggu datang yang lain, nempel lagi di sini. Begitulah jamaah, itulah syukur. Sabar, apa fungsinya? Dikasih musibah kita. Sabar. Kenapa harus sabar? Karena saya tahu bahwa ada dua kemudahan. Pasti ada kemudahan nanti di balik itu. Makanya dia sabar. Berarti sabar apa? Sabar merubah yang sulit menjadi mudah, merubah musibah menjadi nikmat. Inilah konsep bahagia. Subhanallah. Fadal, dilanjutkan. Pengetahuan seorang hamba bahwa sesuatu yang dibenci terkadang mendatangkan sesuatu yang dicintai, dan sesuatu yang dicintai terkadang mendatangkan sesuatu yang dibenci, menuntutnya untuk melakukan beberapa hal di bawah ini. Nah, inilah konsepnya, syukur dan sabar. Fadal. A. Melaksanakan perintahnya. Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba daripada melaksanakan perintah Allah, meski hal itu terasa berat bagi dirinya. Sebab buah dari semua pelaksanaan perintah atau kewajiban pasti berupa kebaikan, kebahagiaan, kenikmatan, dan kegembiraan. Oke, kita bikin rumus sekarang. Di sini apa? Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat. Ya kan? Manfaat. Berarti apa itu manfaat? Selama ini kita menilai manfaat itu apa? Fulus. Iya enggak? Manfaat apa? Harta lah. Kan gitu. Dapat harta. Dapat. Apa sih manfaat itu? Manfaat alias apa? Kebaikan. Kan gitu kan? Terus apa lagi? Bahagiaan. Dan seterusnya. Kan ini kan manfaat kan? Oke. Selama ini kita mengira ini apa? Harta kan? Ternyata di sini manfaat itu apa itu? Manfaat itu adalah sama dengan apa? Melaksanakan perintah. Melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah. Nah ini jemaah. Jadi kalau pengen dapat manfaat, kebahagiaan, sejahtera, kebaikan, maka caranya apa? Ya laksanakan perintah. Kalau kita melaksanakan perintah, berarti sama dengan nanti akan datang apa? Manfaat.
maka hal itu terasa berat. Walaupun ini berat kan, sebab buah dari semua pelaksanaan perintah atau kewajiban pasti berupa apa? Kebaikan, kebahagiaan, kenikmatan, kegembiraan. Jadi manfaat, kebaikan, kebahagiaan itu ada pada perintah. Harta? Enggak bisa. Ya, Qarun kaya. Ya kan? Kaya Qarun. Banyak kaum-kaum dulu kaya, tapi diazab. Ya, badannya gede, keker. Ya, kaum Ad keker badannya. Lam yukhlaq mithluha fil bilad. Gak ada sekeker mereka. Hancur habis. Kekuasaan. Fir'aun berkuasa. Tapi habis. Cantik. Ummu Jamil cantik. Istrinya siapa? Abu Lahab. Cantik. Ummu Jamil. Emaknya perempuan cantik. Waduh. Iya. Tapi kalau punya dua-duanya, ada iman, tauhid, cantik, kan keren, ngumpul. Ya, istri-istri Rasul SAW cantik-cantik. Begitulah jemaah. Tapi yang miskin, yang bahagia banyak. Begitulah resepnya. Terus berikutnya, apa? Kendati jiwa manusia pada dasarnya tidak suka melaksanakan perintah, namun sebenarnya melaksanakan perintah itu merupakan kebaikan baginya dan mengandung perkara yang sangat bermanfaat bagi kehidupannya. Seperti di ayat apa? Wasta'inu bis sabri wassalah. Minta tolong kepada Allah. Nah, ya kan? Seperti ini. Ya kan? Minta tolong. Minta tolonglah kepada siapa? Kepada Allah dengan apa? Nah, ini dengan sholat dan sabar. Ya kan? Wa innaha lakabira. Tapi apa? Allah ingat. Itu apa? Berat. Ingat, itu berat loh. Ini berat. Kan? Berarti kita tarik garis berat. Kalau kita lalui, kita yakini, berarti berat ini melahirkan apa? Oh, balik lagi kan? Nyambung tidak? Paham? Sama kan dengan yang tadi kan? Buruk, berat, berarti di sisi Allah apa? Baik, tuh. Jadi sholat berat, zakat berat, puasa, haji dan semua ketaatan berat. Tapi ini mendatangkan apa? Manfaat. Kita dengarkan azan.
Ya, Fadal dilanjutkan. Begitu pula sebaliknya, tidak ada yang lebih membahayakan seorang hamba daripada melanggar larangan Allah, meski inilah yang disenangi dan disukai hawa nafsunya. Sebab akibat dari semua pelanggaran adalah kepedihan, kesedihan, keburukan, dan musibah. Sementara akal sehat dan menuntut kesabaran dalam menghadapi sedikit penderitaan demi memperoleh kenikmatan yang besar dan kebaikan yang melimpah. Akal pun menganjurkan untuk menjauhi sedikit kenikmatan demi menghindari penderitaan yang besar dan keburukan yang berkepanjangan. Ya, coba sekarang lawannya. Berarti lawannya apa? Keburukan, ya kan? Sengsara, menderita, itu ada pada apa? Ada pada apa? Melanggar larangan. Melanggar larangan. Oke. Berarti melanggar larangan ini apa? Mudah, berat, ringan? Melanggar larangan. Mudah kan? Ringan. Ringan. Artinya apa? Artinya disukai apa? Disukai hawa nafsu. Paham? Disukai hawa nafsu melahirkan apa? Nyambung? Ya. Melanggar larangan itu enak, jemaah. Semua maksiat itu cocok sama apa? Hawa nafsu. Klop sudah cocok, enak gitu ya. Apa aja pokoknya yang dilarang itu nyenengin hati gitu ya. Subhanallah ya, seneng dia, enak gitu. Padahal itu melahirkan apa? Keburukan. Subhanallah, ini konsep yang luar biasa ya, dari Al-Quran. Fadal. Sayangnya, pandangan orang yang jahil tidak akan mampu menembus hikmah di balik peristiwa. Allahu Akbar. Sedangkan pandangan orang yang cerdas selalu bisa menembus hikmah yang tersembunyi di balik peristiwa. Sejak pertama kali peristiwa itu terjadi. Jadi kalau skema yang dari tadi kita buat ini, kita kasih tema. Apa temanya? Apa? Tahu? Bisa Anda ngasih tema semua ini? Temanya apa? Apa? Sikap orang pandai. Inilah sikap orang yang pandai. Ini orang pandai ya ini. Walaupun sekolahnya lulusan SD, atau mungkin dia kagak sekolah. Ya. Walaupun dia orang yang ekonominya rendah. Walaupun dia nasabnya, keturunannya mungkin dinilai rendah nasabnya. Tapi inilah orang yang pintar. Ini orang yang pintar, jemaah. Berarti lawan dari konsep ini apa? Inilah orang jahil. Walaupun strata pendidikannya udah tinggi sudah. Walaupun nasab dia dianggap nasabnya udah paling tinggi, udah biru dongker udah darahnya udah. Ngalang-ngalain blue safir sudah. Ya tetap dia bodoh gitu loh. Menderita hidupnya. Walaupun dia memiliki dunia dengan kekayaannya. Ini jahil nih orang. Jadi inilah pandangan Islam terhadap orang yang pandai itu seperti apa. Betul. Karena
Sejak awal ia sudah bisa mengintip hikmah tersebut dari balik tabir peristiwa. Apakah hikmah itu berupa kebaikan ataupun berupa keburukan? Ia melihat bahwa larangan Allah tak ubahnya makanan lezat, tapi mengandung racun mematikan. Allahu Akbar. Setiap Kalimatnya lihat. Larangan Allah terlihat apa? Lezat. Maksiat, syirik, bid'ah, maksiat. Kelihatannya apa? Wallah lezat, enak, jamaah. Tapi kalau dimakan, racun, mati Anda. Ya. Terus? Setiap kali kelezatan makanan itu menggugah seleranya, setiap itu pula keberadaan racun di dalamnya mencegahnya untuk memakannya. Allahu Akbar, kalimatnya ya. Di sisi lain, ia memandang perintah Allah bagaikan obat yang pahit, tapi menyehatkan dan dapat menyembuhkan penyakit. Kayak ibu jamu ya. Bu, jamunya pahit nggak bu? Jawabannya apa? Ente nanya ke mbok jamunya. Bu, pahit nggak bu? Jawabannya apa? Seger gitu. Coba ente minum, nyengir. Seger. Coba nanya dokter. Dok, sakit nggak dok? Enggak, dikit semut. Wallah. Tak tahunya ketika dilakukan tindakan, pengen kita tempeleng tuh dokter. Nggak saking sakitnya. Subhanallah. Kemudian setiap kali rasa tak enak terbayangkan olehnya dan menghalanginya untuk meminum obat tersebut, setiap itu pula harapan kesembuhan mendorongnya dengan kuat untuk meminumnya. Allah, ya, saya mau sembuh, tapi ya manusia dia merasa berat, merasa pahit, merasa sakit, tapi dorongan untuk sembuh yang menghilangkan itu semua. Saya mau sembuh. Dipijat lah, diginiin lah, nggak apa-apa sudah. Yang penting saya sembuh, sehat. Ya. Coba orang yang nyari madu di tengah hutan, ya kan? Gimana itu? Masuk tengah hutan dia berhadapan dengan ini, berhadapan manjat tebing, berat kan? Berat. Tapi bagi dia apa? Nggak apa-apa. Yang penting saya dapat madu. Penyelam, wah berat dia, oksigen, ketemu binatang ini, hiu apa, nggak apa-apa. Yang penting saya dapat udang lobster. Yang penting dia endingnya itu yang dia cari gitu loh, endingnya. Subhanallah. Terus? Namun hal tersebut membutuhkan ilmu yang bisa membuat seseorang mengetahui hikmah di balik peristiwa. Iya. Betul ilmu. Kalau enggak, yang enggak punya ilmu bilang apa? Gila lu. Nah gitu sama. Gila nih orang. Yang enggak punya ilmu, wah ini aliran ekstrim ini. Masa ziarah ke tempat wali dianggap syirik? Wah ngaco nih. Gitu. Masa ini dianggap beda? Wah ngaco tuh, dikit-dikit beda. Nah, gitu. Ya karena dia nggak punya ilmu, dia nggak ngerti. Nggak paham dia. Makanya apa sikapnya? Ya jangan dilawan. Kalau Anda lawan ya sama aja Anda dengan dia. Terus gimana? Didoakan. Biar dia punya ilmu. Semoga Allah memberikan hidayah kepada dia. Allah kasih ilmu. Terus? Selain itu, juga dibutuhkan kesabaran yang menguatkan jiwanya untuk menempuh jalan yang sulit dan terjal demi menggapai cita-cita di akhir perjalanan. Apabila seseorang tidak mempunyai keyakinan dan kesabaran, niscaya ia tidak akan mencapai tujuan itu. Iya benar. Surat Al-Asr apa? Innal insana lafi sengsara semua. Rugi itu sengsara. Kecuali iman, amal, kepedulian sosial, dakwah. Nah, yang terakhir apa penutupnya? Sabar. Ini penutupnya. Kalau sabar nggak ada, berarti apa? Ya selesai lah.
nggak punya sabar, ringkih, semuanya akan cepat hilang. Terus? Tapi jika keyakinan dan kesabarannya kuat, mudah baginya menanggung segala kesulitan dalam meraih kebaikan dan kesenangan abadi. Insyaallah. Makanya para ulama mengatakan iman itu ada syukur dan sabar. Dari syukur dan sabar itu, kata para ulama, sabar itu kayak kepalanya. Iman itu syukur dan sabar. Sabar itu kayak kepalanya. Kayak kepalanya itu. Jadi ini dua hal ini kaitan erat. Ingat bahasan kita dulu bahwa apa? Nikmat itu butuh apa? Syukur dan sabar. Sebagaimana musibah juga butuh syukur dan sabar. Gak bisa, ya nikmat butuh syukur, apa itu? Taat. Nikmat butuh sabar, yaitu apa? Jangan maksiat, biar tidak berubah menjadi azab. Ya. Musibah butuh syukur, artinya apa? Taatlah kepada Allah. Butuh sabar, jangan maksiat, agar musibah berubah menjadi nikmat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga Allah memberikan kesabaran dan syukur kepada kita semuanya. Hanya doanya apa? Sebelum doa waktu salat apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Semoga Ustadz dan para jamaah selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ana ada 3 pertanyaan Ustadz. Masya Allah. Apa nih Ustadz? Satu-satu. Nah, yang pertama, gini Ustadz. Ana setiap hari Kamis itu punya jadwal tahsin yang bertepatan dengan jadwal kajian Ustadz. Terus? Nah, selesainya itu pada maghrib atau sebelum maghrib bisa jadi Ustadz. Nah, setiap Ana mau kalau misalnya Ana mau sampai selesai tahsin, kan nggak keburu kalau ke kajian Ustadz. Nah, kalau Ana izin tahsin pulang dahulu karena mau mengejar kajian Ustadz, apakah itu ada adabnya? Yang kedua, Ustadz bentar. Satu. Anak. Yang jelas dua-duanya baik. Anda mau tahsin itu belajar Quran mulia. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allam. Orang yang baik adalah yang belajar Quran dan yang mengajarkan. Kalau Anda izin tidak ada apa-apa karena izinnya juga untuk majelis ilmu, tidak ada masalah. Anda mau menyelesaikan, tidak ada masalah karena zaman sekarang juga modern. Anda bisa nonton di yang online ya. Pilihan Anda. Wallahu a'lam. Yang jelas suamimu pulang kerja jangan dikeletakin. Kasihan dia, kan? Karena mau tahsin terus mau kajian. Suaminya pulang ke rumah selonjoran, nggak sendirian nanti akhirnya. Jangan. Terus yang kedua, Ustadz Afan, yang tadi berarti kalau mau meninggalkan majelis itu nggak apa-apa ya Ustadz? Berarti mesti adabnya kayak gimana? Ya kalau mau ninggalin izin dulu lah sama beliau. Ya. Nah Ustadz, yang kedua, pernah dengar kalau kita sedekah kepada guru atau ustadz, orang tua, orang yang miskin, saudara yang susah, itu amalannya berbeda nggak Ustadz? Sadaqatun ala dirrahim, sadaqatun wasilah.
sedekah kepada mereka yang ada ikatan rahim, pahalamu double, yaitu pahala sedekah dan pahala silaturahim. Nah, itu. Ya. Kalau Anda sedekah kepada mereka yang berjalan dakwah di jalan Allah, maka Anda juga dapat pahala double. Pahala apa? Pahala sedekah, pahala menolong dakwahnya dia. Ya, itu aja jawaban secara umum. Wallahu a'lam. Yang ketiga, Ustadz. Ustadz, kalau untuk salat qabliyah, bagaimana seseorang itu bisa meninggalkan salat qabliyahnya ketika sudah mendengarkan iqamah? Apakah dia menyelesaikan, kalau misalnya dia udah di rakaat kedua, apakah dia selesaikan dahulu atau dia langsung sholat ikuti imam? Barakallahu fiki. Kalau dia ini perempuan, maka aman, dia nggak perlu melihat iqamah yang di masjid karena dia sholat di rumah sendirian. Ya kan, lanjutkan aja sholat Anda karena Anda tidak ada sangkut paut dengan sholat di masjid, Anda di rumah. Kedua, jika Anda lagi sholat berjamaah di masjid, kemudian Anda sholat sunnah, di tengah-tengah sholat sunnah, iqamah, qomat, maka Rasulullah SAW mengatakan, la sholata, apa? Idza uqimatis sholatu, fala sholata illal maktubah. Kalau sudah qomat, tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Artinya Anda batalkan, langsung masuk ke barisan shaf. Pertanyaannya lagi, apakah saya dapat pahala dari sholat sunnah? Ya iyalah, karena yang nyuruh batalin siapa? Rasul SAW. Anda tetap dapat pahala. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan di sini, saya ringkas saja. Jadi intinya seorang ayah sakit. Bolehkah bagi anak perempuannya merawat ayahnya? Merawat dalam artian ngurusin mandinya dan sebagainya. Jawabannya tidak boleh. Ya, ngurusin, kalau ngurus dalam artian ngelap, badannya Anda lap, ya pokoknya badannya dielap, kemudian Anda menemani, Anda gantiin baju selama tidak terbuka auratnya, Anda menyiapkan makan, minum, nemeni, ini semua punya kewajiban anak. Tapi kalau yang dimaksud di situ adalah mandiin ayahnya, nah ini yang tidak boleh. Walaupun Anda anaknya, ya tidak boleh. Terus siapa dong? Biarkan anak laki-lakinya yang mengurusi. Itu pun anak lakinya pun nggak bisa mandiin ayahnya terus ditelanjangin bulat begitu, ya tidak boleh. Sebagaimana kita mandiin jenazah juga nggak boleh, tutup jenazah kita buka lebar gitu, nggak boleh. Harus kita tutup pas bagian auratnya dia. Begitulah kira-kira. Ya. Jadi biarkan anak laki-lakinya yang mengurusinya. Ya. Kalau nggak punya anak laki-laki, sewa orang, sewa perawat, suruh datang sehari 2 kali atau 3 kali ke tempat Anda. Ya, Anda tidak boleh, apapun yang terjadi Anda nggak boleh. Alhamdulillah puskesmas banyak dekat-dekat, dan di puskesmas banyak perawat yang siap dia mencari pekerjaan tambahan. Ya kan? Senang sekali mereka untuk datang. Gitu ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Hah? Oh, dari WhatsApp, silakan sebentar. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, tafsir dari surah An-Nisa ayat 128 itu apa ya Ustadz? Apakah bisa juga dibuat untuk seorang suami istri yang jarang berkomunikasi dan ingin bercerai, tapi si istri tidak mau dicerai? Apakah boleh saya tidak menafkahi istri agar istri mau nurut dengan saya? An-Nisa ayat berapa? 128. 128. Allah berfirman, oh ini nusyuz.
wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha wasulhu khair. Jika seorang perempuan, yaitu istri, takut pada diri suaminya itu nusyuz atau berpaling, maka boleh bagi keduanya untuk melakukan sulh damai di antara keduanya. Wasulhu khair, dan sulh damai itu adalah baik. Ibnu Katsir mengatakan Allah menetapkan syariat bagi suami istri, yaitu di saat seorang suami berpaling dari istrinya. Ya. Seperti suami yang berpaling dari istrinya, yaitu seorang istri yang takut dari suaminya, di mana suaminya akan meninggalkan dia, berpaling dari dia, maka si perempuan ini boleh menggugurkan hak dia keseluruhan atau sebagian haknya berupa nafkah, pakaian, atau bermalam, dan hak-hak dia yang lain. Paham nggak? Paham? Enggak. Suami istri, istrinya takut suaminya ini ninggalin dia, atau suaminya jadi nggak baik sama dia, dicuekin dan sebagainya, nggak diurus lah, takut. Oke? Lah caranya gimana biar suaminya ini nggak begitu? Maka dilakukanlah cara damai. Oke. Gimana cara damainya? Cara damainya adalah salah satunya si perempuan ini menggugurkan haknya. Hak apa? Contoh, nafkah. Biasanya nafkah sebulannya 1 miliar. Umpamanya gitu loh. Lah kalau cuma 5 juta kan kagak seru. Nggak rame begini. Umpamanya nafkah sebulan berapa? 1 miliar. Istrinya bilang, ya sudah, mulai bulan depan nggak usah 1 miliar, 5 juta aja. Banyak faktor. Dia menggugurkan haknya, nafkahnya sebagian, separuh atau apa. Atau kalau dia istri yang kedua, ya, dia takut suaminya nanti nggak nyamperin dia lagi, boleh dia menggugurkan haknya. Mama seminggu sekian hari dikurangi, oh nggak apa-apa, ya kan, seminggu sekali, mama nggak apa-apa deh. Atau apa namanya, rumusnya laki-laki nih Bu ya, rumusnya laki-laki. Jadi apa istilahnya, apa? Fiqhun naharat. Apa fiqhun nahar? Ini bahasanya laki-laki. Apa itu? Fikih siang hari. Ya, jadi yang kawin 2 ngerti dia, yang kawin 1 kagak paham-paham di sini. Itu jangan ikutan ketawa, itu juga nggak ngerti. Oke, dia menggugurkan hak malamnya, tapi istirahat siang di tempat saya ya, gitu. Kan ibu kakak tahu. Tahu-tahu waktu pas meninggal dateng nih dari mana gitu, ini anak gue, perasaan tidur sini melulu gitu. Nyata ini nyata Bu. Iya. Hati-hati yang punya apartemen dekat kantor. Enggak ngomporin, tambah ketakutan. Nah ini diantaranya seperti itu bentuk sulh. Kenapa? Karena sulh seperti ini indal musyahah khairun minal firaq.
damai dengan cara seperti ini menggugurkan hak itu jauh lebih mulia daripada apa? Perceraian. Seperti kasus Saudah bintu Zam'ah, yaitu ketika Rasulullah SAW ada keinginan untuk menceraikannya, maka beliau memilih untuk sulh damai, yaitu dengan cara apa? Beliau menggugurkan hak bermalamnya dan diberikan, dihadiahkan hak bermalam di tempat beliau kepada Aisyah, sehingga sulh ini jadi baik gitu. Jika tidak terjadi apa namanya? Perceraian. Nah, jadi ngalah, kalau bahasa orang Jawanya itu apa? Ngalah lah, wis lah, ngalah saja. Apanya, hak apalah, pokoknya dikurangi pada dia, biar suaminya ini baik lagi gitu. Ngalah. Ya. Ini jika nusyuz itu terjadi pada diri siapa? Lakinya takut lakinya ini nggak mau ngurusin dia, gitu ya. Kenapa kok sampai seperti ini sulhnya? Ya karena power untuk menceraikan itu di tangan siapa? Laki, dia punya power. Loh, saya juga bisa untuk ngajuin gugatan, bisa Anda ngajuin gugatan cerai, tapi kalau suamimu nggak mau bercerai, panjang dikali lebar kamu di pengadilan, kagak kelar-kelar di pengadilan, ya kan? Repot, ben ruwet, ben kusut. Jadi jalan keluarnya apa? Yesus ngalah. Ini lebih mulia. Nanti kalau perempuan yang nusyus, ada lagi caranya. Ya, wallahu alam bissawab. Ini penjelasannya. Jadi yang nanya tadi itu laki apa perempuan? Kalau lihat di endingnya laki-lakinya, Ustaz. Jadi yang nanya lakinya. Jadi dia bertanya apakah boleh dia tidak menunaikan kewajibannya itu supaya istrinya itu nurut gitu. Nah, ini kasusnya berbeda. Ayat ini berkaitan dengan laki-lakinya yang nusyuz. Tapi kalau perempuannya yang nusyuz, maka ada caranya lagi berbeda. Caranya apa? Pertama, nasihat. Nasihati ini perempuan. Nasihat enggak bisa, muncullah yang namanya yang kedua. Bisa tempat tidurnya, bisa tempat kamarnya. Ini bisa dilakukan. Kan? Yang ketiga, bisa melakukan pukulan ringan. Ya yang kedua, dipukul yang mendidik. Tapi zaman sekarang perempuan dipukul, ternyata perempuannya jago karate. Ya dipelintir sama si lakinya umpamanya. Ya kan? Tambah ngelawan kalau perempuan zaman sekarang kan. Oh ini pukulan nggak bisa, yang tadi misalnya. Kalau ini juga nggak bisa, maka dia bisa melakukan langkah yang terakhir perceraian. Ya, gitu. Tapi kalau tiba-tiba lakinya ngelihat istrinya nusyuz, kemudian ditinggal pergi berhari-hari, ini yang salah lakinya. Ya kan? Yang salah apa? Lakinya. Seharusnya apa? Seharusnya dia melakukan apa? Pendekatan kepada istrinya. Ya, wallahu a'lam. Yang jelas bukan ayat itu digunakan. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz meneruskan tadi pertanyaan yang di kertas mengenai bolehkah anak wanita itu mengurus ayahnya gitu kan. Jadi Ustadz bilang tidak dibolehkan gitu karena dia dikhawatirkan nanti akan tersingkap aurat. Nah ini pertanyaan ini juga pernah saya tanyakan kepada salah satu seorang Ustadz juga gitu kan. Di sini pandangan beliau mengatakan membolehkan gitu Ustadz, dikarenakan dengan hukum darurat karena ketika orang tua kita aja di rumah sakit, beliau mengatakan boleh gitu perawat juga ya mengurus orang tua kita. Nah apalagi kita sebagai anak perempuannya gitu kan. Nah jadi terlepas dari maksudnya jawaban yang dari Ustadz berikan tadi gitu kan, rasa kurang puas aja di sayanya gitu ya Ustadz. Maksud saya iya paham.
Barakallahu fiik. Benar yang beliau katakan, darurat. Tapi kapan darurat itu dilakukan? Itu pertanyaan. Apakah ketika di pertanyaan ini kan Anda mengatakan, walaupun saya memiliki adik laki-laki, khawatir dia tidak mau mengurus ayah saya, apakah ini dikatakan darurat? Tidak. Anda punya saudara kok laki-laki. Betul Ustaz. Afwan Ustaz. Ini satu, ini jawaban saya. Dengerin dulu, dengerin. Jangan dibantah, jangan dibantah. Ya, ini yang pertama. Ya, apapun yang terjadi, apapun alasan Anda, yang jelas Anda punya saudara laki-laki. Titik. Yang kedua, saudara laki-laki Anda tempatnya jauh rumahnya. Ya kan? Rumahnya jauh. Contoh saya dulu sama abah saya. Laki nggak ada di rumah saya. Yang ada kakak saya perempuan, adik saya perempuan. Sudah. Laki nggak ada. Ya kan? Siapa yang ngurusin abah saya? Umi saya nggak bisa, lumpuh. Saat itu udah sama-sama tua. Siapa yang ngurusin? Lakinya nggak ada. Siapa? Ada perawat kok dekat puskesmas itu. Di dekat puskesmas itu banyak perawat laki-laki. Apa itu masih dikatakan darurat? Tidak. Ada perawat laki-laki. Oke. Kalau tuh Ustadz berdalih, beliau berdalih dengan itu di rumah sakit. Di rumah sakit orang nggak ngerti hukum syar'i. Harusnya rumah sakit manajernya itu paham hukum syar'i bahwa itu tidak boleh. Apakah kesalahan itu Anda jadikan dalil bahwa itu boleh? Salah itu di rumah sakit. Salah. Saya ingat dulu masukin umi saya rahimahullah rumah sakit. Dikasih perawat laki, saya tolak mentah-mentah. Nggak bisa, Pak. Saya mau, nggak ada, Pak. Hak saya bilang. Ini hak saya, pasien. Ini pasien perempuan, saya minta dirawat perempuan. Saya tidak bisa. Ya sudah Pak, kami komunikasikan. Iyalah, hak kita itu. Kesalahan rumah sakit jangan dianggap itu pembenar hukum. Logika dari mana? Salah rumah sakitnya, minta dong. Ya, minta sama. Harus minta. Ustadz Hamzah Abbas rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, Ustadz kita waktu sakit minta perawat laki. Kalau ada istrinya, istri beliau. Kalau nggak, minta rawat laki-laki dong. Anda nanya waktu siapa yang rawat? Laki-laki semua Ustadz. Alhamdulillah kita minta waktu itu dikasih perempuan Ustadz, kita nggak mau dan sebagainya. Bukan pembenar. Tuh rumah sakit banyak cewek yang rawat laki-laki. Yang laki-laki ngerawat perempuan. Nah, apa itu pembenar? Logika dari mana? Ngaco itu namanya. Nggak bisa. Terus darurat itu gimana dong? Anda tinggal di desa, puskesmas kakak ada, atau ada puskesmas, Anda nggak ada laki-laki sama sekali, ya, nyuruh tetangga, kadang mau, kadang nggak, bayarin orang, nggak punya duit. Sudah, Anda nggak punya jalan. Ke kanan nggak bisa, ke kiri nggak bisa, ke depan nggak bisa, ke belakang nggak bisa. Pentokin wajahnya ke tembok, Mas. Kenapa? Darurat sudah bersihin, Anda lakukan. Nah, ini puskesmas ada. Alhamdulillah uang ada. Saudara laki ada. Nggak bisa Anda katakan seenaknya begitu terus bilang darurat. Hukum mau Anda terjang. Nggak bisa. Yang mandiin jenazah aja nggak boleh. Rasulullah SAW tidak memandikan jenazah putrinya. Rasulullah SAW tidak memandikan jenazah putrinya. Beliau berdiri di depan pintu, menginstruksikan kepada para pemandi jenazah kaum wanita, lakukan ini, sudah ya Rasulullah, lakukan ini lagi. Faj'alna fil akhirati kafuran, kalau udah selesai semua, kamu siram dengan air kapur. Loh, kalau Rasulullah SAW boleh seperti ini, berarti dikerjain sendiri dong sama Rasulullah SAW.
bilang apa? Oh, Rasul boleh dong darurat. Enggak, ini hukum. Ya, enggak bisa Anda. Ya, yang lain. Silakan, Mas. Untuk mengucapkan sabar dan sabar, namun hakikatnya ketika kita mendapatkan musibah ataupun kita mengalami satu kesulitan, rasanya sabar itu entah di mana, Ustaz. Sebetulnya sabar itu nggak jauh, Pak. Di sebelah Bapak, Pak Sabar namanya. Sama aja, kayaknya istighfar itu gampang gitu loh, Pak. Istighfar, Pak. Istighfar. Ayo syukur, Pak. Syukur. Gampang begitu ya? Iya sama, Pak. Seperti kesannya sama. Pak syukur, Pak sabar. Nah, ada mustaghfirin gitu namanya kan, gitu kan. Nah, jadi sabar itu apa? Sabar itu iman, Pak. Berarti kalau dia tidak iman itu apa? Ya iman itu mengenal Allah. Iman itu ya rukun iman, bukan dihafal juga. Ya kan? Hafal saya rukun iman, ya hafal. Ya, iman itu apa? Dipelajari dengan mendalam, pelajari terus, lahirlah iman membesar terus. Dari situ akan muncullah sabar, akan muncul syukur. Ya, jadi sabar itu identik dengan apa? Sabar itu adalah meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Itu sabar. Ingat itu, sabar adalah meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Itu sabar. Berarti syukur apa? Melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu syukur secara ringkas. Dua-duanya kalau digabung, nah itulah iman dan ketakwaan. Jadi kalau sabar mas. Iya Pak, sabar Pak, saya Pak. Sabar apanya? Ada lagi? Ada? Oh masih ada di... Pertanyaan dari WhatsApp. Assalamualaikum. Semoga Allah lindungi Ustadz dan keluarga Ustadz. Amin. Ustadz Afwan, saya mau bertanya, tapi keluar tema. Gimana cara mendidik anak laki-laki yang sudah remaja? Anak saya sekolah di pondok, tapi anak saya kalau liburan pulang ke rumah masih merokok. Saya sebagai orang tua sudah doain dan selalu nasehatin. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Jazakallahu khairan. Saya bingung pondok apa ini jemaah? Pondok ngerokok. Nah, pabriknya aja udah bilang rokok bahaya jantung, pabriknya. Ya kan? Pondok ngajarin agama kok ngerokok. Nggak ketemu ini jamaah. Ini sama dengan logika tinggal di pesisir tapi nggak bisa renang gitu ya. Aneh. Ini pasti nggak bener pondok sudah. Anggap rokok makruh, ya tetap aja masa Anda biarkan. Ini yang kedua. Ini orang tuanya juga. Anda kok membiarkan anak Anda di pondok yang seperti itu? Kenapa Anda biarin anak Anda berada di pondok yang seperti itu? Harusnya apa? Selamatkan anak Anda. Keluarin dari pondok yang seperti itu. Yang ketiga, ini menunjukkan bahwa Anda pun tidak mendampingi anak Anda. Bahasa kerennya, nyerahin bongkoan katanya orang Bu. Tahu nyerahin bongkoan? Jadi nyerahkan ke pondok itu sudah lepas tangan dia. Jadi kalau ada yang salah, pondoknya sudah disalahkan 100%. Tidak bisa. Pondoknya juga salah, tapi Anda juga salah.
Kenapa Anda tidak ngawasin, tidak ikut ngontrol, tidak dampingi, tidak ngontrol anak Anda? Kontrol anak Anda. Jenguk Anda. Ya kan? Ini yang ketiga. Yang keempat, berarti ketika dia pulang di rumah, sama Anda juga harus mendampingi anak Anda. Karena pendidikan yang terbaik itu adalah pendampingan. Ya, pendidikan yang baik itu pendampingan. Dampingi itu apa? Dampingi itu adalah duduk, ngobrol sama mereka, obrolan-obrolan santai. Nah, disitulah kedekatan itu akan muncul dan disitulah anak merasa disayang. Ketika dia merasa disayang dekat sama orang tua, Anda ngomong sepatah dua kata pun didengar sama dia. Jaga diri ya, nggak boleh loh, hati-hati. Iya, nurut sudah. Tapi kalau Anda nggak dengar, Anda nggak dekat, nggak ada kedekatan, awas kamu. Siapa lu? Ya kan? Dipelototin Anda. Kemana aja selama ini? Kalau untuk anak boleh ngomong dia kemana aja selama ini. Dan gitu-gituin Anda nanti. Dilawan. Akhirnya saat itu yang muncul apa? Saling kutuk, saling mencela. Tak kutuk kamu jadi ketek lo nanti gitu kan. Akhirnya saling kutuk, saling laknat, saling memaki, saling mencela. Anaknya juga gitu. Akhirnya saling kesel, dongkol, jengkel sama bapaknya. Saya bilang kajian kapan ya kemarin Ustaz. Saya bilang orang tua atau suami itu jadi jangan tukang parkir. Jangan jadi tukang parkir. Tukang parkir itu ngapain? Nyempritin, nunjuk-nunjuk, itu tukang parkir. Ya, apalagi tukang parkir malas. Tambah nyempritin dari jauh dia. Anda bukan tukang parkir. Ya. Bukan. Jadi mendampingi, itulah namanya mendampingi. Siapapun orangnya pasti butuh disayang. Nah, makanya siapa yang nggak sayang, dia tidak akan itu hukum sudah. Jadi gimana? Deketin siapapun orangnya. Udah gede, masih kecil, atau udah tetap dia butuh dideketin, dia butuh dipeluk, dia butuh disayang, butuh dipuji. Wah, udah mahasiswa Ustaz. Nah kenapa? Emaknya aja butuh dipuji. Apalagi anaknya. Emaknya coba puji. Terbang dia ngalahin Spiderman. Superman kalah. Ya, apalagi anaknya. Ini manusia ya akhi. Kita aja yang laki dipuji kita. Sama siapa? Orang tua kita dipuji. Seneng kita. Bangga kita dipuji orang tua kita. Begitulah. Ya, anak pun sama. Mereka butuh didampingi, disayang. Dia nggak butuh tukang parkir. Mereka sudah pintar bisa parkir sendiri. Nah, itulah gambarannya. Ya, ini juga koreksi buat kita semuanya. Ya. Jadi jangan tiba-tiba main sumpritan aja anaknya. Tapi kita tidak ada apa? Nggak ada bercanda, nggak ada bergurau sama. Walaupun kita sibuk, walaupun kita pulang malam, tapi paling tidak walaupun ketemu cuma setengah jam, 1 jam, kita bercanda sama mereka, duduk sama mereka, bergurau sama mereka. Candaan kita, gurauan kita dengan mereka itu ibadah yang mulia. Allah berfirman, fa idza faraghta fansab. Jika kamu selesai dari aktivitas seharian, fansab, lakukan ibadah di malam hari. Apa di antara ibadah yang dicontohkan oleh para ulama dengan hadis itu apa? Duduk dengan keluargamu. Walaupun sebentar, duduk mereka, bercanda dengan mereka, itu sudah nilainya luar biasa. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.